Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sekarang kita cek, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bergetar hati mereka dan bertambah iman mereka. Tetapi banyak di antara kita, pertanyaannya adalah sejauh mana ketertarikan kita ketika mendengar ayat Allah? Apakah masih kita mendengar nyanyian jauh lebih baik daripada ayat Allah, atau memperhatikan tausiah, atau kecanduan dengan informasi? Jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Oleh karena itu, pribadi yang berharap, yang adalah saya adalah seorang guru sekolah dasar, tempat tinggal di Desa Madai. Kemudian mohon izin, mohon maaf agak terlambat datang ke sini, bukan untuk saling belajar, tapi menyampaikan satu ayat. Orang gila yang menimba air dengan keranjang, apabila ada orang gila menimba air dengan keranjang, pasti air itu tidak akan didapat, kecuali pasien rumah sakit jiwa yang ada sebelah alas yang bisa menimba air dengan keranjang. Tapi bagi orang yang beriman, bagi orang yang arif dan bijaksana, betul air itu tidak didapat, tapi minimal keranjang itu basah. Oleh karena itu, ayat yang saya sampaikan ini adalah mungkin tidak sehebat yang lain, tapi insya Allah next time in the future, nanti di kemudian hari pasti akan dihadapkan dengan masalah itu. Oh betul, ayat Al-Quran itu pernah saya dengar, dan ini menjadi radar, menjadi tujuan panduan hidup saya. Kita yang pertama, izinkan dia menyampaikan bahwa nikmat pertama adalah nikmat jasmani, kemudian nikmat rohani, dan ada semua nikmat jasmani dan rohani itu ditutup dengan amanah polisi. Ketika kita berada masuk sebagai ajaran polisi kita, saya minta 1.000, 4.000 Pak, belum 6% Pak. Tapi ma'as-sadaqah wa akum minas-sholihin, itu sedekah jariah kita. Lalu ada sedekah sosial, berbuat baik, senyum, menyelesaikan masalah, hormat sama atasan, berbagi cerita, berbagi kesenangan, sedekah sosial. Maka ketika semua sedekah jariah, sedekah sosial yang kita kerjakan ini, maka kita terhindar. Kita tidak akan mengatakan laula aqtani ila ajrin. Kita tidak, ya Allah seandainya tunda itu untuk bersedekah. Oleh karenanya, supaya kita tidak berada dalam kaitan penyesalan ini, mari setiap Jumat ketemu siapa saja, atau barangkali begitu tiap bulan nanti sedekah 2.000 saya terima. Sedekah. Kemudian penyesalan yang kedua, setelah semua kehidupan ini kita kerjakan, tugas kita selesaikan, tapi ingat, kehidupan ini tidak mulus. Jalan Madai itu ada laut, ada tanjakan, ada gunung. Kalau kita sembahlu, macam-macam tantangan kita. Bahkan ada tongkrongan yang enak dipandang mata. Kehidupan selalu menggoda. Nah, sekarang tinggal kita yang begini. Sehingga kalau semua kehidupan dilaksanakan, maka penyesalan yang kedua adalah walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana basarna wa sami'na
Allah jelaskan, Allah kirim berita, Allah firmankan kita, Allah sampaikan kita. Kalau kita melihat keadaan orang-orang yang penuh dengan dosa, inda rabbihim, di hadapan Tuhannya, farji'na ya Allah, kembalikan saya ke SPN Belanting Pak, untuk saya berbuat baik. Minta dalam ke dunia Pak. Al-Quran surah As-Sajdah terbuka. Di sana ketika kita melihat orang-orang yang pendosa, berbuat maksiat, minta dikembalikan ke dunia hanya sesaat. Untuk apa? Beramal soleh. Oleh karena itu tidak ada alasan. Bapak sudah punya seragam polisi, tubuh sehat, istri cantik, anak lengkap, rumah tangga baik. Babi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Apa alasan? Sehingga kalau semua kehidupan dijalankan dengan baik, maka kita tidak berada dalam penyesalan yang kedua itu. Tinggal berapa menit? Tinggal 5 menit ya. Baik. Ideologi yang biasanya tidak di hadapan polisi jadi ideologi. Kemudian semua kehidupan itu yang diperbuat oleh anggota tubuh kita, jasmani, tangan kita, kaki kita, lisan kita, yang selama ini di dunia tanah pernah berbuat salah. Ketika ditanya, lisan kita membela, saya tidak pernah berbuat salah, saya tidak pernah mencuri, saya tidak pernah berbohong di dunia. Tapi di akhirat dibalik oleh Allah, lisan yang pintar berbicara di dunia ditutup, disumbat oleh Allah. Tangan yang berbicara, kemudian kaki yang menjadi saksi. Lalu keterangan di mana? Buka surat Yasin ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hadapan Allah pengadilan yang sebenar-benarnya. Kalau dulu di dunia lisan pintar berbicara, gantian sekarang tangan akan yang berbicara, dan bagi kita yang akan menjadi saksi. Oleh karena itu, apa makna kesimpulan daripada ayat ini? Mumpung Allah berikan kita nikmat sehat, kuat, jangan tunggu pensiun Pak. Perbanyak perbuatan baik, agar tangan ini banyak yang disandang, banyak yang dilaporkan, dan kaki ini banyak yang menjadi saksi di hadapan Allah terhadap perbuatan baik, supaya tidak ada penyesalan. Dua sudah penyesalan. Kesimpulan atau aset. Kesimpulannya adalah, Bapak yang kami hormati, bahwa kehidupan ini kita punya aset. Kesimpulannya tentang aset. Ketika seseorang dihitung asetnya, berapa kendaraannya, berapa mobilnya, berapa